Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel ini adalah ruang bagi kita untuk menjelajahi teori-teori yang pernah kita pelajari, dan saya buat sebagai pengingat pribadi saya apa yang pernah saya pelajari sebelumnya. Tapi saya juga berharap di video-video ini bisa jadi referensi bagi kita semua, mungkin yang masih kuliah atau bekerja atau mungkin hanya sekedar penasaran. Mari kita belajar bersama tentang angka Fori atau sebut juga void ratio dengan simbol E kecil. Pada kali ini pendahuluan tentang angka Fori yang merupakan perbandingan antara volume Fori terhadap volume partikel padat tanah. Nilai ini menunjukkan seberapa longgar atau padat susunan partikel tanah dalam suatu volume. Dalam praktek teknik sipil, angka Fori sangat mempengaruhi sifat hidrolik, kekuatan, dan kemampuan tanah untuk mengalami konsolidasi. Kemudian menurut Das tahun 2010 tentang bukunya Principle of Geotechnical Engineering, angka Fori adalah rasio antara volume Fori terhadap volume partikel padat, seperti rumus yang tertera di sini. E sama dengan volume void VV dibagi VS volume solid. Jadi nilai E tidak memiliki satuan dan berkisar antara di bawah 1 untuk tanah berbutir halus yang sangat padat hingga lebih dari 1 untuk tanah lepas seperti gambut atau tanah organik. Apabila dilakukan mungkin persentase bisa dikalikan 100%, misalnya angka Forinya 0,30, jadi dikali 100% berarti 30% kalau dalam satuan persentase. Menurut Craig tahun 2004 menyatakan bahwa angka Fori sangat penting dalam menentukan karakteristik pemadatan, konsolidasi, dan permeabilitas tanah. Kemudian studi oleh Raharjo dan Leong tahun 2005 juga menunjukkan bahwa angka Fori berpengaruh langsung terhadap sifat retensi air tanah tak jenuh dan menentukan bagaimana perubahan volume terjadi saat tanah menerima beban. Kemudian hubungan angka Fori dengan parameter lain. Untuk mendapatkan nilai angka Fori ada beberapa rumus yang dengan korelasi parameter fisik lain. Semua nilai yang digunakan dalam rumus ini didapatkan dari pengujian sifat-sifat tanah di laboratorium. Seperti rumus umum tadi yang di depan, bahwa angka Fori E sama dengan volume void dibagi volume solid. Ini adalah rumus umum untuk mencari angka Forinya. Untuk mencari volume void, volume solid ini sudah saya singgung pada kesempatan pertama, bisa kita lihat pada video saya yang pertama. Dan ada lagi korelasi dengan parameter lain seperti spesifik gravity, kemudian berat tanah. Seperti rumus yang kedua ini, di mana angka Fori adalah korelasi antara berat jenis tanah dikali dengan berat air dalam tanah per berat isi air dan dibagi dengan berat tanah kering atau WS.
untuk mencari berat air dalam tanah, berat isi, gamma, dan WS juga sudah saya singgung di kesempatan pertama. Mungkin dapat dilihat lagi bila kita belum tahu di pembahasan yang pertama. Kemudian porositas atau N, sebut N kecil, itu adalah nilai angka pori E dibagi 1 plus E, porositas. Ada lagi korelasi antara berat isi kering dengan angka pori. Sini adalah rumus umumnya, dapat dilihat pada gambar, di mana berat isi kering yaitu perbandingan antara specific gravity GS kali berat isi air dibagi 1 plus angka pori, atau jika kita mencari angka porinya tinggal kita lakukan dibalik, yaitu GS kali berat isi air atau gamma water per 1 bagi gamma dry-nya. Nah, dikarenakan pada kesempatan sebelumnya saya sudah sempat membahas mengenai berat isi kering, mencari berat isi basah, gamma dry, gamma saturated, gamma efektif, dan juga volume void, volume solid, kemudian berat solid, berat air. Kemudian di kesempatan ini untuk melanjutkan saya akan menyampaikan atau sharing terkait pencari nilai spesifik gravity di laboratorium. Berikut adalah pelaksanaan percobaannya. Yang pertama, kita keringkan sejumlah kurang lebih 200 gram tanah dalam oven. Sebagian tanah yang sudah dikeringkan tadi digerus atau ditumbuk sampai halus menjadi bubuk dengan penumbuk porselen di dalam mangkok porselen, dan kemudian dimasukkan dalam bejana pignometer. Dapat dilihat juga ilustrasi dalam seperti gambar, di mana tanah yang sudah ditumbuk dimasukkan di ada bejana pignometer, kemudian ditimbang, di mana kita dapat peroleh nilai bejana pignometer plus tanah kering. Ini disimbolkan dengan berat W PTK, yaitu berat pignometer dan tanah kering. Kemudian sebelumnya juga kita dapat nilai berat pignometer kosong atau W pignometer WP. Langkah kedua yaitu bejana pignometer yang tadi tak diberi tanah, isi tanah diberi air, kemudian dibiarkan beberapa saat dan seterusnya divakum. Pemberian air dengan botol plastik berpipa, air harus disemprotkan sehingga partikel tanah yang menempel pada leher pignometer dapat dibilas dan jatuh ke bawah, berkumpul dalam bejana pignometernya. Di sini adalah ilustrasi dari langkah yang kedua, yaitu tadi tanah yang sudah dimasukkan ke dalam pignometer diberi air, kemudian dibiarkan beberapa saat, kemudian dilakukan pemakuman. Saat divakum akan timbul beberapa gelembung-gelembung pada air atau larutan di dalam bejana pignometer. Dihentikan apabila gelembung-gelembung tersebut yang sudah keluar tinggal sedikit atau selisih H2 dikurangi H1 kurang dari 1 cm. Kemudian langkah yang ketiga, setelah tadi divakum pignometer yang berisi tanah dan berisi sedikit air
diisi air lagi sampai batas yang ditentukan dan diukur temperaturnya. Divakum lagi sampai memenuhi syarat pada butir keempat. Ilustrasi untuk langkah ketiga adalah sebagai berikut. Kemudian untuk langkah keempat, bejana pignometer kemudian dibersihkan, harus sampai bersih semua kotoran yang ada pada pignometer, dan kemudian diisi air suling sampai batas yang ditentukan dan ditimbang. Air suling ini juga harus divakum sampai gelombang-gelombang yang terjadi relatif sedikit atau sampai kondisi sebagai berikut, yaitu batas air saat divakum merupakan H1, dan kemudian batas air saat tidak divakum adalah H2. Maka harus memenuhi syarat selisih H2 dikurangi H1 kurang dari 1 cm. Kemudian untuk mendapatkan nilai spesifik gravity, yaitu rumus ini GS sama dengan adalah WTK atau berat tanah kering dibagi berat pignometer ditambah berat tanah kering yang ada tanah keringnya dikurangi berat ini tadi WATP, berat air tanah dan pignometer WATP ATP dikali 100%. Jadi WTK adalah berat tanah kering dibagi penjumlahan antara berat pignometer dan tanah kering, pignometer air tanah kering dikurangi berat air tanah kering dan pignometer dari 100%. Kemudian spesifik gravity ditentukan atas dasar berat volume air suling pada temperatur 20 derajat, sehingga dilakukan penyesuaian dengan rumus seperti yang tertampil di sini, di mana kita mempunyai beberapa parameter nilai A tergantung dengan suhunya. Apabila mungkin ada suhu-suhu yang tidak tertayang di sini, bisa dilakukan dengan perhitungan dengan cara regresi. Untuk contoh perhitungan spesifik gravity dari hasil uji laboratorium, yang pertama kita ketahui berat tanah kering misalnya sebesar 37,53 gram, kemudian berat pigno plus tanah plus air WPTA, ini tadi WTK adalah berat tanah kering, WPTK TA nya sama dengan 372,19 gram. Kemudian yang ketiga berat pigno plus tanah plus air setelah divakum adalah 358,72 gram, sehingga spesifik gravity saat T1 derajat Celcius sama dengan rumus nomor 1 ini berat tanah kering dibagi selisih antara nomor 2 dan nomor 3, sehingga didapatkan nilai spesifik gravity sebesar 2,786. Diketahui pada suhu saat pengujian T1 adalah 30,5 derajat suhu air. Maka nilai A didapatkan dengan cara interpolasi, yaitu A sama dengan 1
99,74, maka diperoleh nilai spesifik gravity yaitu yang tadi pada saat T1 derajat 2,786 dikali A 0,9974 sebagai interpolasi nilai A, didapatkan nilai spesifik gravity koreksinya 2,779. Beberapa pengaruh angka Pori terhadap sifat tanah. Yang pertama adalah mempengaruhi daya dukung tanah, yaitu tanah dengan angka Pori tinggi cenderung memiliki daya dukung rendah. Di sini karena sedikit partikel solidnya sehingga memiliki daya dukung rendah. Yang kedua adalah kompresibilitas. Tanah dengan angka Pori tinggi cenderung lebih mudah mengalami penurunan volume saat diberi beban. Itu karena adalah volume voidnya lebih besar sehingga ketika diberi berat, volume void tersebut berkurang atau menurun apabila diberi beban, sehingga terjadi penurunan atau sering disebut settlement atau proses konsolidasi. Kemudian permeabilitas. Angka Pori tinggi umumnya memiliki permeabilitas yang lebih baik karena lebih banyak ruang untuk air mengalir melalui pori-porinya. Terakhir adalah kepadatan. Angka Pori rendah lebih padat dan lebih sulit untuk dipadatkan. Beberapa kegunaan angka Pori dalam praktek konstruksi. Sini yang pertama untuk menentukan desain fondasi. Tanah dengan angka Pori rendah biasanya memiliki daya dukung lebih tinggi, seperti yang disebutkan di sebelumnya, bahwa nilai angka Pori yang rendah berarti tanah tersebut mempunyai kepadatan yang lebih tinggi, sehingga daya dukung juga bisa lebih tinggi. Yang kedua, analisis konsolidasi. Angka Pori menentukan jumlah penurunan akibat beban jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan pemadatan tanah. Angka Pori digunakan untuk menilai kualitas pemadatan. Pada suatu lokasi yang telah dilakukan pemadatan dapat dilakukan pengujian juga nilai angka Porinya, sehingga apabila nilai angka Porinya sudah kecil maka kualitas pemadatan di situ juga semakin baik atau semakin padat, sehingga dapat memberikan daya dukung tanahnya yang semakin tinggi. Kemudian yang kegunaan keempat adalah memprediksi permeabilitas. Tanah dengan angka Pori tinggi, di mana mempunyai volume void yang tinggi, cenderung memiliki permeabilitas yang lebih besar. Yang kelima adalah stabilitas lereng dan timbunan. Angka Pori mempengaruhi distribusi tekanan air pori dan kestabilan. Ini nanti akan kita bahas lebih mendetail lagi terkait teori-teori yang diimplementasikan pada kegunaan-kegunaan di lapangan atau di paket konstruksi. Berikut adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmed Muhammad Anulnos dan El Sayed pada tahun 2024. Jurnal ini membahas tentang pengaruh dari pergantian lapisan terhadap daya dukung dari tanah lempung kelanauan. Ini jurnal yang cukup menarik dan banyak juga kita gunakan, kita temui juga kegiatan-kegiatan pekerjaan penggantian lapisan permukaan di lokasi konstruksi.
Seperti mungkin kita tahu, lapisan pengganti merupakan salah satu metode yang efisien dan efektif untuk meningkatkan daya dukung air di bawah fondasi. Beberapa tujuan utama penggunaan lapisan pengganti pada pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menaikkan permukaan fondasi atau meninggikan elevasi fondasi, dilakukan penggantian atau penambahan lapisan. Yang kedua, meningkatkan daya dukung tanah di bawah fondasi. Apabila daya dukung tanah di bawah fondasi atau pada tanah existing kurang baik, terus diberikan lapisan-lapisan selanjutnya yang mempunyai daya dukung yang lebih baik. Yang ketiga, menjauhkan bangunan dari area pengalir air atau melindungi fondasi dari pengalir tanah. Ini sama, yaitu meninggikan elevasi sehingga menjauhkan dari muka air tanah di sekitar lokasi. Yang keempat, mengurangi pengaruh lapisan tanah elastis seperti lapisan tanah yang mengembang. Ini juga untuk memberikan jarak antara tanah-tanah yang mempunyai aktiviti yang tinggi, maka diberikan lapisan-lapisan pengganti. Yang kelima adalah mengurangi pengaruh kekakuan antara fondasi dan lapisan tanah keras seperti batu. Dan yang keenam adalah mengurangi tegangan vertikal pada tanah asal. Pada penelitiannya oleh Muhammad tahun 2024, berikut adalah indeks properti dari lempung Lanoan. Ini diambil dari kedalaman 3 dan 6 meter. Dapat kita lihat nilai-nilai berat isi tanah, terus water content, kadar air, liquid limit, plastic limit, indeks plastisitas, shrinkage limit, kemudian spesifik gravity, free swelling, kemudian derajat kejenuhan dan klasifikasi tanah. Di dalam penelitian ini diketahui bahwa klasifikasi tanahnya adalah CH, di mana dalam Unified Soil Classification System USCS merujuk pada lempung dengan plastisitas tinggi. Tanah dengan simbol CH memiliki batas cair atau liquid limit yang lebih dari 50%. Sini kita lihat pada liquid limit pada kedalaman 3 meter adalah 51% dan pada kedalaman 6 meter adalah 53%, dan indeks plastisitasnya di atas garis A pada grafik plastisitas, di mana garis A pada grafik plastisitas adalah batas yang membedakan antara tanah dengan plastisitas rendah atau tinggi. Kemudian berikut gambar 2 dan 3 merupakan distribusi gradasi untuk lapisan pengganti. Ini ada 2, yaitu distribusi gradasi untuk batuan pecah pada gambar 2, dan gambar 3 adalah distribusi gradasi untuk pasir. Dari hasil penelitian di sini diketahui dari gambar 4 bahwa nilai berat isi kering gamma materai maksimum yang didapatkan yaitu sebesar 2,1 gram per cm kubik pada nilai optimum moisture content atau kadar air optimum sebesar 6,15%. Dari gambar 4 kita ketahui bahwa apabila nilai moisture content adalah atau kadar air kurang dari 6,15%, maka berat isi keringnya gamma materai maksimumnya juga menurun. Dan juga sama ketika sebuah tanah tersebut diberikan kadar air melebihi dari 6,15%, maka berat isi keringnya juga menurun.
Jadi paling optimal itu adalah diberikan kadar air 6,15%. Kemudian pada tabel 4 menunjukkan nilai kadar air dalam persen, itu mempengaruhi beberapa kepadatan kering dan tingkat pemadatan untuk setiap lapisan pengganti, dengan masing-masing lapisan total pengganti adalah 25 cm per lapisan. Di sini dilakukan atau direncanakan terdapat 6 lapisan ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, dan 6, di mana pada masing-masing lapisan dihitung kadar air optimumnya dan berat isi kering maksimumnya. Kemudian untuk referensi yang lain, untuk menghitung daya dukung tanah berdasarkan hasil pembebanan langsung di lapangan menggunakan flat load test, dapat diketahui dengan pemberian beban dalam ton dan pengukuran penurunan atau settlement dalam milimeter, sehingga kita dengan ini dapat menggunakan metode perbandingan tegangan terhadap deformasi, di mana rumus umum daya dukung tanah dari data beban dan settlement yaitu menggunakan rumus ini Q, yaitu tekanan atau daya dukung tanah merupakan hubungan antara beban maksimum yang diberikan per luas bidang tekan. Untuk catatan, biasanya plat dibentuk lingkaran atau persegi, jadi luasnya tergantung bentuk plat. Kemudian langkah untuk menghitung daya dukung berdasarkan settlement, yang pertama adalah data beban dan settlement. Di sini apabila diberi beban 1 ton maka terjadi settlement 1 mm, 2 ton 2,5 mm, kemudian sampai pemberian beban terakhir 5 ton itu 14 mm. Kemudian dari hasil pemberian beban dan hubungan dengan settlement dilakukan plot garis beban versus settlement, kemudian mencari titik tekanan tanah yang mulai mengalami penurunan cepat, dan nilai tekanan pada titik tersebut dianggap sebagai daya dukung ultimate. Berikut adalah contoh perhitungan. Diketahui apabila kita menggunakan plat uji dengan luasan persegi 0,3 meter kali 0,3 meter, sehingga dari persegi tersebut kita dapatkan luasan sebesar 0,09 meter persegi. Kemudian kita berikan beban maksimum sebelum terjadi kenaikan settlement tajam adalah 4 ton. Nah, ini yang dari tabel sebelumnya kita tahu bahwa sebelum terjadi settlement paling tajam yaitu adalah 4 ton, beban kelima sudah mempunyai settlement yang lebih tajam yaitu 14 mm. Sehingga kita dapatkan rumus Q ultimate yaitu beban 4 ton dibagi luasan tadi 0,09 didapatkan daya dukung ultimate-nya sebesar 44,44 ton per meter persegi. Setelah itu kita hitung menggunakan rumus ini untuk daya dukung tanah yang diperbolehkan atau allowable. Untuk di sini sebagai contoh faktor keamanan digunakan 2,5. Ini tergantung kita dalam mendesain berapa nilai yang dibutuhkan untuk faktor keamanannya, mungkin 1,5, 2 atau 2,5 dan seterusnya, sehingga didapatkan dari nilai
daya dukung ultimate tadi, nilai daya dukung yang diperbolehkan atau di-allow sama dengan 17,78 ton per meter persegi. Jadi perbedaan daya dukung ultimate dan di-allowable yaitu adalah di-allow adalah sebagai batasan untuk mendesain kita memberikan beban sebagai jaga-jaga apabila ada faktor-faktor lain yang mungkin belum terdeteksi, sehingga diberikan nilai faktor keamanan yang di sini contohnya adalah 2,5, sehingga apabila ada beban mungkin yang melebihi dari diberikan agar tidak melebihi dari daya dukung yang diperbolehkan ini atau di-allow. Berikut merupakan grafik antara daya dukung ultimate dan pelapisan tanah, dimana kita tahu dari 6 lapisan tanah yang dilakukan untuk nilai daya dukung ultimate-nya masing-masing tanah berbeda. Dari mulai tanah asalnya adalah dilakukan pengujian 26,8 ton per meter, sampai kemudian diberikan lapisan tambahan naik sampai yang terakhir adalah 33,18 ton per meter atau kenaikan sebesar 23,8%. Penelitian ini menggunakan uji pembakaran plat untuk menyelidiki pengaruh lapisan pengganti terhadap daya dukung ultimate. Nah, penelitian ini membantu untuk lebih memahami hubungan antara ketebalan lapisan pengganti dan daya dukung, dan dapat mengarah pada pengembangan pedoman desain yang lebih baik untuk ketebalan lapisan pengganti. Menurut hasil yang diperoleh dari hasil pembebanan plat pada ketebalan lapisan pengganti yang bervariasi, kesimpulan dapat ditarik bahwa daya dukung ultimate meningkat dengan peningkatan ketebalan lapisan pengganti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh ketebalan lapisan pengganti terhadap daya dukung ultimate sedikit setelah lapisan keempat. Selain itu, peningkatan ketebalan lapisan pengganti setelah lapisan keempat mungkin terbatas. Jadi adalah optimumnya mungkin sudah dilakukan pelapisan yang keempat. Setelah lapisan keempat tidak terlalu signifikan untuk kenaikan daya dukungnya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah penelitian jurnal dari Jahana Dis dan teman dan rekannya pada tahun 2010 tentang daya dukung, faktor daya dukung N gamma untuk tanah tidak jenuh. Adalah artikel yang jurnal yang menarik juga terkait tanah tidak jenuh. Daya dukung fondasi sering ditentukan untuk kondisi di tanah jenuh dengan mempertimbangkan hasil yang sederhana dan konservatif. Namun asumsi ini menghasilkan desain yang sangat tidak ekonomis dan terlalu konservatif untuk iklim. Nah, di situ kita seringkali menggunakan perhitungan tanah jenuh, yaitu didapatkan berat isi atau gamma. Untuk perhitungan adalah gamma efektifnya, padahal mungkin pada lokasi yang akan dilakukan pembangunan konstruksi petanahnya itu tidak jenuh, sehingga untuk perhitungan tanah jenuh menggunakan gamma efektif mendapatkan daya dukung yang lebih rendah. Hasilnya berarti perkuatan di situ menjadi lebih besar, dan artinya nantinya secara ekonomi juga semakin
mahal atau tidak ekonomis. Untuk itu kita coba belajar sedikit tentang tanah tidak jenuh. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah matrix suction. Ini apa itu matrix suction? Matrix suction adalah gaya isapan kapiler yang terjadi di dalam pori-pori tanah tidak jenuh yang disebabkan oleh adanya tegangan permukaan antar air dan partikel tanah. Ini adalah gambar ilustrasi konseptual untuk tanah tidak jenuh, di mana di dalam partikel-partikel kita padat apabila kita mengambil sebuah sampel tanah, di dalamnya ada dua, yaitu pore water UW, tekanan air porinya, dan juga tekanan udaranya pore air atau UA. Ini yang mempengaruhi nilai hisapan atau nantinya akan mempengaruhi daya dukung tanah pada tanah tidak jenuh. Kemudian pada umumnya definisi matrix suction ini adalah tadi antara tekanan air pori dikurangi tekanan udara dalam pori dikurangi tekanan air pori. Karena pada tanah tidak jenuh, tekanan udara pori itu lebih besar dari tekanan air pori, UA lebih besar dari UW, maka nilai UA min UW atau matrix suction bersifat positif, dan di sini menciptakan efek penghisapan. Jadi kalau matrix suction ini positif, seolah-olah menciptakan efek penghisapan pada tanah tidak jenuh itu. Seperti penjelasan sederhana seperti berikut. Bayangkan tanah itu seperti spons yang belum penuh air. Air menempel pada partikel tanah karena gaya tarik permukaan. Gaya tarik ini yang menciptakan isapan alami yang membantu menjaga partikel tanah agar saling menempel. Itulah ilustrasi matrix suction. Berikut adalah fungsi dampak matrix suction dalam geoteknik. Matrix suction pada tanah tidak jenuh. Dampak yang pertama, meningkatkan kekuatan geser tanah. Matrix suction membuat partikel lebih terikat sehingga kekuatan geser tanahnya lebih bertambah. Yang kedua, menambahkan tekanan efektif. Tekanan efektif tanah tidak jenuh adalah tekanan total dikurangi tekanan udara ditambah dengan efek suctionnya. Kemudian berubah sesuai kadar air. Saat kadar naik atau saat hujan, matrix suction turun sehingga tanah melemah, dapat menyebabkan potensi longsor pada lokasi-lokasi lereng, baik itu timbunan atau lereng pada kondisi perbukitan. Tanah tidak jenuh umumnya dipandang sebagai tiga fase, yaitu padatan, air, dan udara. Kekuatan geser tanah umumnya terkait dengan tekanan efektif. Untuk sistem tiga fase, Bishop menyarankan ekspresi tekanan efektif untuk tanah tidak jenuh. Berikut adalah prinsip untuk tanah jenuh. Prinsip tekanan efektif yang umum menurut Terzaghi adalah tekanan efektif sama dengan tekanan total dikurangi tekanan air pori. Ini adalah rumus umum menurut Terzaghi. Kemudian untuk matrix suction tadi sudah disebutkan pada tanah tidak jenuh. Rumus kemudian tekanan efektif pada tanah tidak jenuh, itu Le Friedland dan Mongerstein tahun 1977, di mana ada penambahan rumus di mana tekanan efektif pada tanah tidak jenuh merupakan tekanan total dikurangi tekanan udara dalam pori UA ditambah
dengan parameter derajat kejenuhan dikali matriks saksennya atau tekanan udara pori dikurangi tekanan air porinya, UA dikurangi UW. Pada rumus ini memperhitungkan bahwa tanah tidak jenuh memiliki kekuatan tambahan. Nah, ini ada rumus parameter derajat kejenuhan dikali dengan matriks saksen karena adanya tegangan hisapan. Parameter X besar ini menunjukkan sejauh mana hisapan air mempengaruhi tegangan efektif. Dapat diketahui dari nilai X ini apabila nilainya 0 sampai dengan 1, sehingga apabila mendekati 0 ini adalah tanah benar-benar kering sampai dengan 1 tanah itu jenuh sempurna atau derajat kejenuhannya capai 100%. Berikut merupakan hasil hubungan antara koefisien daya dukung tanah dari beberapa sudut geser. Di sini yang pertama adalah 10%, sudut geser 10%, yang gambar kedua adalah 30%. Dapat disimpulkan dari hasil diagram grafik-grafik penelitian bahwa daya dukung tanah tak jenuh dapat ditentukan secara wajar ketika dari parameter kekuatan geser tanah tidak jenuh, daya serap tanah rata-rata dan lama masa yang diteliti diketahui. Yang perlu diketahui adalah daya serap tanahnya atau matriks saksennya dalam tanah diketahui, sehingga dapat kita ketahui daya dukung tanah pada tanah tak jenuh tersebut. Nah, ini merupakan kesimpulan dari saya pribadi terkait apa yang dibahas pada hari ini. Itu angka pori adalah perbandingan antara volume pori dan volume padatan tanah. Nilai angka pori mempengaruhi berbagai sifat tanah, termasuk daya dukung, kompresibilitas, permeabilitas tanah. Kemudian untuk tanah tidak jenuh, di sini ada matriks saksen adalah gaya hisapan dari dalam pori akibat perbedaan tekanan udara dan tekanan air pori di dalam pori-pori tanah tersebut. Matriks saksen naik sehingga angka pori turun. Di sini berarti terjadi air keluar tanah tersebut mengerut. Kemudian yang sebaliknya, ketika matriks saksennya turun, angka porinya jadi naik sehingga air itu dapat masuk dan tanah itu mengembang. Ini adalah simulasi sederhana dari hubungan antara matriks saksen dan angka pori. Mungkin demikian yang kali ini dapat saya sharing untuk kita semua. Terima kasih sudah memberikan komentar atau sudah menyimak sampai dengan akhir. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.